mereka menikah sudah hamil duluan. Tapi ini seperti apa? Dilema. Nikahkan atau tidak dinikahkan? Kan masalah ini. Iya, kan? betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Relizi Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dimanapun Anda berada, kembali lagi di program podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran yang sempat vakum beberapa bulan karena ya kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Kepala Seksi Bimas Islam atau Bimbingan Masyarakat Islam. Selamat siang Bapak Dr. Andes Haji Aswari. Siang Mas. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang paling penting Pak ya. Ya, di masa-masa sekarang ini kita yang penting sehat dulu. Ya, betul Mas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Haji sudah bersedia untuk hadir di podcast kami. Bapak Haji Aswari adalah Kepala Seksi Pak ya? Ya, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Nah, ini sedikit menarik Pak karena masyarakat awam itu kan mungkin banyak yang belum tahu apa-apa saja sih yang ada di dalam Kementerian Agama. Salah satunya adalah Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Jadi mungkin nanti bisa sedikit dijelaskan kepada masyarakat apa sih tupoksi atau yang dikerjakan oleh seksi ini gitu. Baik, terima kasih Mas Bagus dan para pemirsa Rijil yang berbahagia bahwa pada kesempatan ini terima kasih saya beri kesempatan untuk menyampaikan terhadap Tusi Bimas Islam. Betul. Ya, Bimas Islam kita telah diatur terakhir ini dengan berdasarkan Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 19 2019 bahwa di Bimas Islam atau Bimas Masyarakat Islam itu ada 9 tusi Mas Bagus. 9 tusi Pak ya. Jadi ada keterkaitan yang pertama soal masalah kepenghuluan atau erat dengan pernikahan. Yang ini kita tentu yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah Kepala KUA. Kemudian kita juga terhadap kemasjidan, tempat ibadah. Kemasjidan. Kemudian nanti juga kita berbicara masalah seni budaya, ya keterkaitan dengan masalah musabakoh seni budaya Islam, masalah musabakoh Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang ada Al-Hadis tambahannya. Kemudian juga terkaitan kita dengan masalah penyuluh agama Islam, baik itu yang fungsional maupun juga yang honorer, yaitu di Bimas Islam. Kemudian kita juga tentang publikasi dakwah keterkaitan dengan hari-hari besar Islam. Kemudian juga terhadap juga penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, ini yang tentu kita juga harus mengawasi, mendorong bagaimana agar masyarakat melaksanakan kegiatan perekonomiannya itu juga harus berdasarkan syariah atau berdasarkan syar'i ya. Nah, keterkaitan dengan masalah saya ingin awal ini Mas Bagus keterkaitan masalah kepenghuluan dan atau yang erat kita tahu dengan Kepala KUA yang itu keterkaitannya dengan masalah pernikahan. Yang tentu ini masalah ini yang menjadi satu fokus tersendiri Mas Bagus. Karena bagaimana agar pelaksanaan pernikahan itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tentu kita mendorong kepada masyarakat agar seluruh masyarakat di Republik ini agar melaksanakan pernikahan diakui oleh hukum, baik hukum agama syariah maupun juga diakui oleh negara. Maka dia harus tercatat di KUA. Nah, ini Bimas Islam lebih kepada bagaimana nih pelaksanaan pernikahan ini agar betul terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, tentu kita yang akhir-akhir ini kan jangan sampai kita dipersalahkan masalah pernikahan ini ada ketika kenapa ini banyak perceraian. Kalau kita lihat laporan dari atau bukan laporan, untuk kita cari data dari Pengadilan Agama Islam ini, Pengadilan Agama, bahwa kok banyak sekali perceraian. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin Pak ya. Nah, itu juga makin meningkat Pak ya. Masih meningkat informasinya begitu ya. Walaupun kita data real kita belum terakhir ini kan belum komunikasi dengan pihak Pengadilan Agama. Seolah-olah apa nih upaya dari kita Kementerian Agama. Nah, ini kan
Tentu bagaimana ya, pusat sudah memberikan aturan bahwa agar tidak melaksanakan pernikahan, betul-betul pernikahan itu harus sesuai dengan aturan yang ada dari sisi usia misalkan. Jadi jangan ada istilah pernikahan dini, yang masih usia ya belum memenuhi syarat harus segera menikah. Ini kan juga itu rentan dengan masalah perceraian. Nah, maka antara lain kan kalau mereka belum matang, baik secara fisik maupun secara psikologisnya, itu kan akan menjadi rentan persoalan perceraian. Nah ini maka pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama maksud saya, telah mengatur beberapa perundang-undangan untuk melakukan pelaksanaan pernikahan ini harus sesuai dengan aturan, dan seluruh kita dorong masyarakat agar tercatat. Maka terakhir-akhir ini kita sudah beberapa tahun ini, Mas Bagus, kita ada namanya bimbingan perkawinan misalkan. Bimbingan perkawinan. Agar catin calon pengantin itu kita bimbing. Itu selama 2 hari kita bimbing. Sebelum dilaksanakannya akad nikah. Akad nikah. Itu ada 2 hari kita bimbing mereka dengan para fasilitator dan para narasumber, dalam kata lain, untuk bagaimana agar mereka itu memahami tentang bagaimana berumah tangga yang benar, menghindari konflik-konflik rumah tangga sehingga jangan sampai mengarah kepada perceraian. Nah, bimbingan perkawinan ini sudah betul-betul kita terapkan. Kalau dulu hanya catin ya, suscatin maksud saya. Tapi sekarang harus bimbingan perkawinan itu selama 2 hari. Jadi selama 2 hari kita ini antara lain bahwa menghindari untuk tidak terjadi perceraian. Karena walaupun rumah tangga kan akan terjadi persoalan ketika tidak dipahami oleh para baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, kemudian di dalam ini maka ada terkait dengan masalah bagaimana mendorong agar Bimas Islam itu kerjasama dengan, tentu bukan kerjasama, kita sampaikan dengan KUA adalah keluarga sakinah, supaya keluarganya itu betul-betul sakinah, mawaddah warahmah, tentunya keluarga yang adem, keluarga yang tentram. Ini makanya sekali lagi mendorong bagaimana agar pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan dengan baik. Kemudian juga di masalah di KUA itu sendiri kita dorong dengan teman-teman KUA terus bagaimana menerapkan pola agar para masyarakat, baik itu yang sudah termasuk remaja yang akan melangsungkan pernikahan walaupun mereka mungkin masih di pendidikan, terus bagaimana mampu menjaga agar tidak, kata lain, terdesak mereka untuk melaksanakan pernikahan dini tadi itu. Ini memang di KUA ini kita luar biasa, Mas Bagus, ini harus menjadi perhatian khusus ya. Nah, ini makanya tusi kita yang pertama itu, kemudian belum lagi kita berbicara masalah kemasjidan, Mas Bagus. Sebentar Pak, ini mohon izin saya potong terlebih dahulu. Baik. Jadi mumpung masih di bab pernikahan ini Pak ya. Baik. Tadi kan beberapa kali disebutkan untuk ya kita berusaha untuk mencegah pernikahan dini Pak ya, karena pernikahan dini cukup sinetron aja lah. Ya, jangan sampai di kehidupan nyata betul. Itu terjadi. Artinya kan ada upaya-upaya dari Bimas Islam agar pernikahan dini tidak terjadi kan Pak ya. Nah ini mungkin sedikit pertanyaan sedikit ekstrim, tapi ini saya rasa perlu untuk masyarakat agar masyarakat juga paham. Apabila terjadi pernikahan dini atas sebab gitu Pak, atas sebab ya sesuatu yang memang tidak diinginkan, misalkan menikah dikarenakan aksiden atau hamil duluan gitu Pak. Nah itu secara pandangan atau secara hukum negara ataupun hukum Islam itu seperti apa Pak kira-kira? Baik. Sehingga saya kurang sepakat ada istilah mereka kecelakaan. Sebab kecelakaan itu tentu senang sama senang juga mereka, Mas Agus. Ya, artinya hal yang diinginkan ya, bukan yang tidak diinginkan. Ya, saya sampai berpikir begini, mohon maaf ya. Tidak mungkin terjadi, mohon maaf, kehamilan ketika tidak ada kesepakatan mereka. Artinya senang sama senang, bisa mengeluarkan ada birahi di antara keduanya. Kalau dipaksakan, ya wallahualam apakah terjadi atau tidak kan, kalau dipaksa namanya kan gitu. Nah artinya, tapi inilah yang harus menjadi perhatian masyarakat. Kita sering menyampaikan sosialisasi ke masyarakat, Mas Bagus, lewat teman-teman KUA, tolong nih sosialisasi dengan para penyuluh kita kepada orang tua yang punya anak, tentu baik itu anak laki-laki maupun kelebihan anak-anak wanita, anak perempuan, untuk terus memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya agar ini harus betul mampu menjaga agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata lain tadi. Pernikahan belum waktunya, apalagi mereka nauzubillah min dzalik, mereka menikah sudah hamil duluan. Tapi ini seperti apa? Dilema. Tikahkan atau tidak ditikahkan? Kan masalah ini. Iya, betul. Kalau ditikahkan mereka seolah kita memberikan legalitas loh. Kalau sudah terjadi kecelakaan atau kata lain tadi,
toh dinikahkan akhirnya. Iya. Tapi kalau tidak dinikahkan juga seperti apa? Menjadi psikologis mereka juga akan jadi persoalan, ya kan? Bisa menjadi, loh dia mengandung tapi tidak ada jaminan, tidak ada suami atau. Nah, seperti apa? Inilah yang tentu kita menghindari ini. Nah, kalau sudah terjadi perkataan Mas Bagus tadi, kalau terjadi seperti itu, apa langkah-langkah yang dilakukan? Kita melihat, kalau ini lebih maslahat kita tikahkan, kita tikahkan. Tapi kalau lebih maslahat untuk tidak ditikahkan, jangan ditikahkan. Tentu melihat dari tentu kemaslahatan dari anak itu sendiri. Yang tentu ini lebih kebanyakan ulah tikahkan sajalah, agar memang menjadi beban psikologis anak-anak itu. Wah, ketika dia mengandung, mana suaminya? Iya. Ya kan, begitunya masalah. Tetapi ini juga kan menjadi dilema sesungguhnya saya katakan tadi. Kalau tikahan nanti orang terjadi kecelakaan seperti itu tadi, bahasa kecelakaan, walaupun saya nggak setuju bahasa kecelakaan itu ya. Akhirnya banyak orang yang Seakan dimaklumi, Pak ya. Udahlah, kalau terjadi hamil, tikahkan dong. Nah, inilah yang menjadi perhatian, harus menjadi perhatian masyarakat. Betapa aib besar lah kalau terjadi dalam keluarga seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, Mas Bagus, memang harus ditikahkan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang harus menjadi persyaratan dia tercatat pernikahan. Nah, ini misalkan dia usianya kurang, dia harus ada rekomendasi dari orang tuanya. Kalau ternyata juga kurang dari itu, dia harus dapat rekomendasi dari pengadilan. Nah, ini kan panjang ceritanya. Ini bukan kita mempersulit, tapi paling tidak aturan hukum harus kita pakai. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita gambarkan. Oleh karena itu, kita berharap ini untuk tidak terjadi di masyarakat. Nah, kalau ini akan membuat persoalan-persoalan besar ke depan ketika ini tak akan terjadi. Itu Mas Bagus kira-kira gambarannya. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya tadi untuk yang tupoksi kedua terkait dengan apa tadi, Pak? Kemasjidan. Silakan, Pak. Ya. Baik, kita Mas Bagus di tupoksi yang kedua ini ada namanya kita bagaimana agar masjid-masjid kita atau tempat-tempat ibadah kita, masjid dan musola kita harus betul-betul pertama menunjukkan bahwa kebenaran mana arah kiblat yang harus merupakan satu rukun menghadap kiblat itu dalam kita beribadah dalam posisi yang normal, tanda kutip, di tempat yang istiqomah. Beda dengan di laut, mungkin beda dengan di tempat gunung yang mungkin keterbatasan dengan arah. Yang penting sudah niatnya adalah menghadap ke kiblat. Tetapi kalau di posisi normal di rumah atau personal di masjid, dalam arti tempat-tempat yang normal itu harus betul-betul lurus, mesti diluruskan. Maka di Bimas Islam itu ada namanya tentang kemasjidan melalui hisab ru'yat, menurut antara lain mengukur arah kiblat misalkan. Itu arah kiblatnya supaya pas sesuai dengan aturan, mana berapa derajatkah yang harus pas. Karena kan kalau dulu membangun masjid itu yang penting hadap ke barat katanya. Itu barat karena di Mekah ada posisi di barat. Tapi kan sesungguhnya ada berapa derajat kan harus lebih bermiring ke sebelah mana dan seterusnya, itu sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Kemudian juga di situ juga tentang hisab ru'yat mengenai tentang penentuan waktu. Nah, ini dibahas juga Mas Agus, misalkan masuk satu Ramadan, keterkaitan satu Syawal, ya, karena kita kan ibadah puasa satu Ramadan, satu Syawal merupakan akhir Ramadan dan namanya satu tasrik ya, satu Syawal. Kemudian juga nanti menentukan di Idul Kurban atau Idul Adha, keterkaitan dengan kapan kalau yang berangkat ke ibadah ke Mekah, hari Arafah, termasuk tanggal berapa kita boleh berpuasa dan tidak berpuasa, kan hari-hari tasrik itu. Termasuk kurban. Dan ini di Bimas, Mas Agus ini, Mas Bagus, di Bimas ini diatur, Bimas kita antarin tupoksi itu bagaimana agar dipahami oleh masyarakat bidang kemasjidan dan hisab ru'yat ini tadi berkenaan dengan masalah arah kiblat, termasuk juga mengukur waktu-waktu tertentu. Walaupun memang kita orientasi ke pusat kan, Pak Menteri dan yang lain sudah menentukan kapan, tapi paling tidak kita juga harus bagaimana mengetahui, makan semua masyarakat belum memahami, tapi kita di Bimas ini ayo penggandaan bagaimana nih, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, dan seterusnya. Baik, Pak, ini terkait dengan tadi penentuan arah kiblat, Pak ya. Artinya ketika masyarakat di sekitar Pesawaran ini ingin diukur tempat ibadahnya, bisa itu prosesnya seperti apa, Pak? Ya baik Mas Bagus, silahkan masyarakat kita sampaikan ya, baik itu yang masjid sudah jadi maupun mungkin yang akan membangun masjid atau musola, tempat ibadah di masing-masing wilayah tempatnya, silahkan mengajukan permohonan ke Kementerian Agama, Mas Bagus. Bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan di KUA boleh,
Kalau mungkin jadi keterbatasan di Kawa mungkin misalkan harus ke Kementerian Agama, kami siap tenaga di Bimas, Mas Bagus. Artinya ini kan mungkin yang banyak orang belum tahu kan, secara ini saya pengen diukur, tapi gimana caranya saya bisa langsung saya bisa sampai ke Bimas Islam gitu kan. Nah, kebanyakan di prosedur Pak ya. Artinya ketika masyarakat ingin diukur, apakah harus melalui KUA dulu atau bisa langsung ke sini, atau cukup secara lisan atau harus melalui surat permintaan Pak? Baik makasih Mas Bagus. Langsung ke KUA boleh, karena kita sudah bisa, tenaga di KUA ya sudah cukup, walaupun memang belum semua ya, artinya keterbatasan. Kalau ternyata misalkan kadang-kadang teman-teman di KUA mungkin harus kita bantu di Bimas, kita siap di Bimas tenaganya. Jadi insya Allah kita tenaga-tenaga kita yang sudah tahu memahami betul aturan hukum, bagaimana mengukur arah kiblat sudah siap. Caranya mudah saja masuk, bikin saja surat sederhana, bikin permohonan secara tertulis tentu, karena walaupun bagaimana kan kita ingin kepastian apakah benar betul ingin diukur atau tidak. Gampang saja, nanti kita turun tim Mas Bagus, kita kumpulkan masyarakat setempat yang memang yang punya wilayah di situ, kita lihat mau seperti apa. Mudah apabila apalagi mereka memang artinya belum terjadi dibangun masjid atau musola. Nah, itu insya Allah kita siap Mas Bagus. Enggak, prosedurnya tidak akan ada nanti tidak kesulitan Mas. Ketika ditanggapi oleh pihak kantor akan ada tim yang ke sana Pak ya? Ada tim yang turun. Dan tanpa biaya Pak ya? Tidak ada biaya Mas Bagus. Ya itu tidak masyarakat. Jadi tidak ada biaya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Memang kalau memang minta diukur, ya silakan ajukan permohonan. Kami siap Mas Bagus. Banyak informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Baik Pak Haji, ini kemarin saya mendengar bahwa Bimas Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran membuat sebuah terobosan baru, membuat sebuah program inovasi Pak ya. Nanti bisa dijelaskan, karena menurut saya informasi ini sangat-sangat berguna untuk masyarakat kedepannya gitu. Ya silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Mas Bagus. Kita kemarin buat inovasi di Bimas itu terkait dengan istilah bahasa kita adalah mencoba Mister 5. Namanya Mister 5. Mister 5. Kenapa itu Mister 5? Minta 1 dapat 5. Nah, oh gitu. Bahasa lain kita minta 1 dapat apa? Minta 1 adalah menikah. Selama ini kan hanya dapat buku nikah 1. Iya. Ketika buku nikah atau pengganti buku nikah yang bisa diterima oleh masyarakat, buku nikah. Tapi kita mencoba Mas Bagus bagaimana agar mendapat 5. Apa itu? Dia dapat buku nikah. Ya, buku nikah. Kemudian juga dia dapat sertifikat bimbingan pernikahan. Oh, sertifikat binwin ya. Binwin. Kemudian juga dia dapat kartu nikah, Mas Bagus. Kartu nikah itu mirip seperti KTP atau ATM. Artinya kalau kemana-mana kita nggak usah bawa lagi buku nikah Pak ya. Mas Bagus. Cukup bawa kartu itu saja. Itu cukup memudahkan ya. Iya, itu ada barcode-nya Mas Bagus. Ketika misalnya Mas Bagus ini atas pasangan suami istri akan menginap di penginapan hotel katakanlah, tidak harus repot-repot bawa buku nikah. Tunjukin saja ini, lihat barcode-nya. Oh betul, ini si A sudah menikah dengan si B. Oh iya, selama ini kan kalau kita menginap di hotel ditanya kartu nikahnya mana? Wah, agak repot karena agak besar tuh Pak ya. Kalau kartu kan simpel Pak ya. Simpel Mas. Oke, baik. Terus ini apa lagi Pak? 3 ya. Kemudian kita bagaimana mendorong nih agar itu dari Kementerian Agama kita 3. Terus bagaimana agar yang lain, contoh ketika seseorang laki-laki atau bujang atau lajang menikah dengan seorang gadis, itu kan yang laki-laki masih masuk kakaknya kepada orang tuanya. Oh iya. Begitu pula yang si gadisnya ya, perempuan tadi. Nah, ketika mereka menikah, kan mereka sudah berarti harus punya kartu nikah, harus punya kakak sendiri. Kakak sendiri Mas Bagus. Yang di dalamnya pengantin laki-laki dan perempuan. Betul, walaupun anggotanya baru mungkin dua orang itu. Nah, ini kan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, jadi dia sudah bisa memisahkan diri dari induknya, keluarganya atau bapak ibunya ya. Sudah ini, oh ini si A, si B sudah berumah tangga. Itu kita sudah kerjasama dengan pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, Distrik Capil Kabupaten Pesawaran. Bagaimana nih? Mereka siap. Itu 4. Dan mereka akan mengeluarkan awalnya siap Mas Bagus. Setelah itu tadi kartu keluarga si pengantin merubah KTP status Mas Bagus. Kalau kemarin kan contoh Mas Bagus mungkin sebelum menikah adalah statusnya adalah belum menikah atau belum kawin ya. Belum kawin ya, kalau nggak salah belum kawin ya, baik yang laki perempuan. Tapi begitu, nah kan ini bermanfaat. Ketika dia sudah menikah, bagaimana ini berubah status? Berarti
statusnya kawin kalau Iya, salah ya, iya, kawin ya, iya. baik laki maupun perempuan. Artinya sudah dia punya soal, kalau laki-laki berarti kepala keluarga, kalau perempuan adalah anggota keluarga ya. Nah, ini kan banyak manfaatnya Mas Bagus. Ketika mereka sudah, oh ini statusnya sudah kawin memang. Ini tidak disalahgunakan juga. Ya kita jangan sampai, artinya walaupun kita tidak boleh berburuk sangka, di sini datang berpergian si laki-laki tadi mengatakan, oh saya ini belum menikah. Ini KTP-nya. Padahal kan sudah menikah kan. Nah ini Iya. antara ini, tapi kita tidak pernah berburuk Iya. sangka itu. Tapi paling tidak ini manfaatnya banyak Mas Bagus. Apalagi misalkan ada seorang pegawai Mas Bagus, baik itu pegawai negeri sipil atau ASN maupun pegawai di BUMN, BUMD, kan itu akan mendapat tunjangan istri. Ya, betul. Nah, kan? Nah, ini kita, saya sudah punya istri, Pak. Ini KTP istri. Nah, kan dia dapat tunjangan istri. Begitu pula mungkin kalau istrinya yang kerja, dia dapat tunjangan sebagai istri kan dapat tunjangan dari suami juga kan. Nah, suami dapat istri kan dapat tunjangan tuh, karena dia kalau dia memang masih istrinya yang pegawai misalkan. Nah, ini kadang-kadang kan masyarakat sudahlah kalau gitu nanti nggak usah diurus. Nah, dengan ini bagaimana pun nikah dapat lagi. Makanya saya bilang Master 5. Dapat buku nikah, dapat kartu nikah, dapat sertifikat bimbingan, dapat juga akte keluarga, kartu keluarga dan KTP berubah status. Iya, Dari KTP tadi berubah belum kawin status. menjadi sudah kawin. Nah, ini yang kita gambarkan di masyarakat bahwa ini loh satu keuntungan. Nah, kita mencoba Mas Bagus, ini semuanya sudah kerjasama baik dengan kita di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini sudah ditandatangani Mas Bagus pada beberapa bulan yang lalu. Ini MOU Pak ya? MOU-nya antara kantor Kementerian Agama dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, tertuang dalam nomor 800 garing 665 garing PKS garing 2001 dan nomor KK.08.11.5 garing PW.01 garing 2021. Ini perkembangan 2 bulan yang lalu lebih kurang Mas Bagus. Ini sudah jadi sepakat kawan-kawan. Jadi kita sudah berlaku kawan-kawan di KUA, sampaikan dengan teman capil, mereka langsung dikeluarkan. Nah, sehingga begitu menikah ini dapat 5 nih. Nah, makanya kita sifat Master 5. Kan ini kan membantu kepada masyarakat Mas Bagus. Yang tadinya mungkin ya sudahlah nanti kapanlah ngurus saya KTP, saya kapan membuka kartu keluarga. Nah, langsung kita berikan itu. Kan ini bermanfaat Mas Bagus. Iya. Buku nikah jelas statusnya dia tercatat. Kartu nikah mempermudah ketika dia berpergian, tidak buku nikah disimpan. Tidak lagi istilah nanti ada kalimat hilang dan sebagainya. Iya, rawan itu Pak, rawan hilang kalau dibawa-bawa. Rawan hilang, rawan rusak kan. Kemudian dan itu praktis. Kemudian mereka kalau terjadi sesuatu, mereka pasang, kita berikan sertifikat tadi bimbingan perkawinan. Ini kan membuat mereka nambah sakinah. Oh, jangan sampai ada persoalan. Kalau ada persoalan yang dibesarkan diperkecil. Kalau ada persoalan diperkecil, bila perlu dihilangkan persoalannya. Toh pasti terjadi saja persoalan, tapi dengan melihat, oh ini saya pernah diberikan bimbingan nih Mas Bagus ini, jangan sampai ada persoalan diperbesar karena namanya tadi itu terjadi konflik dalam keluarga, melebar sampai kepada jenjang perceraian. Ini yang tidak kita inginkan. Maka mudah-mudahan dengan mereka diberikan bimbingan perkawinan dan ada sertifikat, selalu dilihat, dibaca, oh ini kan itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Inovasinya menurut saya sangat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena gini Pak, ya saya sendiri gitu sebagai masyarakat terkadang kita ini paling males kalau suruh ngurus-ngurus yang berkaitan dengan administrasi Pak ya. Betul. Apalagi harus ke capil, harus ngantri dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Secara teknis nanti pelaksanaannya itu seperti apa? Nah, kalau kartu nikah kan ketika kita begitu selesai ijab kabul, kita langsung dapat buku nikahnya Pak ya? Iya. Buku nikah maksud saya. Iya. Nah, untuk yang lain-lain ini nanti teknisnya seperti apa? Apakah sama seperti buku nikah langsung dapat di tempat atau ada waktu jeda lagi untuk ngurus itu Pak? Baik. Yang 3 khususnya buku nikah, kartu nikah, piagam atau sertifikat pernikahan langsung saat itu. Langsung setelah. Yang 2 tadi juga Mas Bagus bisa. Cuman tentu ada jeda waktu karena begini. Tentu di capil itu dia mengeluarkan dua surat, katakanlah merubah KTP dan kartu keluarga, itu kan harus sudah menikah dulu. Tapi paling tidak kita melapor Mas Bagus. Dari kawan-kawan KW itu saya menyampaikan, ini Pak yang menikah nih katakanlah pasangan
si Muhammad, kata contoh dengan katakan Fatimah misalkan, yang akan menikah hari Senin tanggal 27 Agustus jam 9. Kita sudah, kawan-kawan di KUA sudah ngirim di hari Jumat. Bisa saja sebelumnya sudah mengirim. Kan jedah kita daftar seseorang itu kan 10 hari kerja ya Mas Bagus ya. Itu wajib daftarkannya. Nah, setelah itu nanti capil sudah siap. Nah, sudah siap tentu. Nah, KTP tadi mana yang mereka masih KTP lajang, kakaknya masih ada persyaratan diambil nanti oleh teman-teman KUA, dikirim ke capil. Kan sekarang mudah Mas Bagus, bisa fisik, bisa lewat di foto, capil percaya udah sepakat itu ya. Nanti begitu nikah jam 9, insya Allah proses jam 10 juga sudah selesai Mas, bahkan mungkin 9 sekian menit sudah selesai. Nah, tinggal teknisnya nanti, pengambilannya nanti kawan-kawan KUA yang mengurus gitu. Artinya bisa saja saat itu diberikan yang 3, nanti mungkin beberapa saat berikutnya akan dikirimkan yang 2-nya gitu. Artinya tetap tidak usah repot-repot, terus nanti KUA yang bagaimana memproses, atau nanti mungkin kalau dekat rumahnya dengan KUA, nanti kapan setelah menikah, kapan ada waktu ambil di KUA. Nah, karena tadi pengiriman di capil tentu harus nikah dulu, artinya seseorang itu sudah terjadi peristiwa, nanti baru dikeluarkan surat-suratnya, kan gitu. Aman Mas Bagus. Kalau seperti itu ya meminimalisir juga calo Pak ya. Ya, karena kita kan selama ini males ngantri, males ke capil, kita udah nyuruh orang aja bayar sekian. Kan. Dengan seperti itu, dengan inovasi ini kan artinya manfaatnya ada juga ke sana Pak ya. Luar biasa Mas Bagus. Tidak harus mereka datang ke capil, tidak harus mereka antri ke capil, tidak harus menyuruh orang ke capil. Cukup daftar di KUA, nanti KUA yang komunikasi dengan capil. Nah, kita kan zaman canggih Mas Bagus. Via telepon, WA, kirim segala apapun di foto kita kirim sudah sampai kan. Nah, gampang, jadi nggak ada kesulitan. Jadi kawan-kawan karena sudah sinergi kita dengan capil ya, capil. Jadi nggak ada persoalan Mas Bagus. Ya, luar biasa. Ini ingin kita di Pesawaran khususnya Mas Bagus ini, inovasi ini agar masyarakat kita betul-betul memahami bahwa betapa penting sebagai warga negara melaksanakan pencatatan dalam segala persoalan terus seperti pernikahan, sehingga merubah status. Betul tadi bisa jadi malas, dengan demikian cepat mereka punya, oh iya aman, dan ini bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita ingin membantu masyarakat kita agar masyarakat kita betul-betul terayomi dengan masalah hukum yang ada di Pesawaran khusus. Gitu, ini program memang program pusat atau memang program dari kantor Kemenak Pesawaran Pak? Ya Mas Bagus, ini program kita dari Kementerian memang inovasi dari kita Pak ya? Iya. Tentu ini kan kita menerjemahkan apa yang menjadi pesan pusat Mas Bagus. Tapi artinya ini tinggal kita bagaimana mau dan mampu dan sanggup membuat inovasi ini. Itu aja sebetulnya Mas Bagus. Artinya ya beruntung masyarakat Pesawaran dengan adanya inovasi ini Pak ya. Tentu ini Mas Bagus. Ya mudah-mudahan nanti bisa diadaptasi dan jadi program nasional Pak. Betul Mas Bagus ya. Baik Pak. Terkait dengan pelaksanaan pernikahan ini kan kita menghadapi pandemi ini sudah hampir 2 tahun Pak ya. Betul. Nah, di teman-teman di KUA khususnya di lebih luasnya di Bimas Islam itu dalam menghadapi atau proses pernikahan ini seperti apa sekarang sih Pak? Ya Mas Bagus, memang kita kan juga tidak bisa membendung orang tidak menikah. Iya betul. Kalau sudah saatnya, dan itu kan ya tentu merupakan menghantarkan orang untuk berbuat baik dan ibadah. Ya, nikah kan bagian dari salah satu ibadah Mas Bagus. Ya kita prosedurnya tetap dilaksanakan. Walaupun memang situasi pandemi COVID ini yang memang harus betul ekstra hati-hati. Antara lain misalkan kita memberikan kemudahan kepada masyarakat bisa melaksanakan daftar langsung ke KUA. Tapi kalau memang aksesnya bisa juga online ke KUA. Nah gitu kan, daftar ke KUA. Tapi artinya rata-rata juga mungkin tidak mau ribet, udah langsung KUA. Nggak apa-apa, yang penting prokes kita laksanakan. Lalu kemudian pelaksanaan pernikahan, memang kita mendorong Mas Bagus di situasi yang apalagi di PPKM ya sudah yang darurat level 4 ya, bahkan level 3 pun kita mendorong memang kepada masyarakat bagaimana nih situasi saat ini, kalau bisa didorong bagaimana nikah itu di kantor KUA. Tapi kalau di kantor KUA terbatas, kan ini maksimal Mas Agus yang dihadiri oleh 6 orang saja. Tidak terjadi, kita menghindari kerumunan kan, prokesnya betul-betul terlaksana. Kalau kita di kantor KUA 6 orang cukup, 2 calon pengantin. Dan itu memang sudah ada surat edarannya Pak ya? Sudah Mas Bagus, 2 calon pengantin, 2 saksi, 1 orang wali, kemudian pencatat pernikahan. Nah yang lain bisa di luar,
bisa di tempat-tempat lain, artinya di luar, tidak masuk dalam kerumunan. Kita mendorong, kalaupun memang masyarakat memaksakan, sesungguhnya kita sudah bagaimana caranya agar masyarakat untuk tidak memaksakan nikah di rumah. Tapi mungkin masyarakat sudah dari sejak jauh menikah di rumah, ya nggak masalah, tapi prokes kesehatan diperketat, Mas Bagus. Artinya 5M itu betul-betul mereka harus menggunakan pakai masker semua. Kemudian pastikan mereka sehat, yang hadir di situ sehat. Saksi harus sehat, Mas Bagus. Ya, kalau mereka yang sakit-sakit cari saksi yang memang tidak sakit. Nah, itu kan. Kemudian posisi bersih. Artinya dalam kata lain, ya kalau cuci tangan posisi bersih lah. Kemudian tadi untuk tidak kerumunan, maka kita batasi di majelis pernikahan itu harus hanya 6 orang saja. Kalau di luar silakan yang menonton atau yang di luar mendengarkan silakan saja, tapi maka prokes kesehatan harus dilakukan. Kenapa kita menghindari? Agar tidak menjadi klaster di pernikahan itu, nauzubillah min dzalik. Nah, dengan begitu insya Allah Mas Agus ya terjaga. Jadi sekali lagi prokes ini harus betul-betul diperketat semuanya agar bisa terlaksana, agar pernikahan apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh dua calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan itu terlaksana, tapi juga mereka harus mematuhi aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Artinya yang dibatasi bukan nikahnya, Pak ya? Bukan nikahnya, tapi proses kan kalau di kita kan karena masih erat kaitannya dengan tradisi, Pak ya. Biasanya resepsinya, Pak ya. Ya. Nah, soal resepsi kan memang bukan domainnya di di penghulu atau di KUA. Itu adalah urusannya pemerintah daerah yang mengatur. Satgas terutama, Satgas, ya. Sebab itu kita tidak tidak bisa kita membendung masyarakat, soal itu urusan masyarakat. Tapi lagi-lagi kita memang di pelaksanaan pernikahannya kita tidak tidak menginginkan untuk itu. Iya. Betul, Mas. Mudah-mudahan ini masyarakat memahami, Mas. Insya Allah. Karena walaupun bagaimana proses pernikahan untuk bisa berjalan, tapi masyarakat harus memenuhi peraturan yang sudah diatur mengenai tentang kita tidak ingin tadi sebutan tadi adalah klaster baru di pernikahan, Pak ya. Itu betul, Mas. Baik, luar biasa sekali Pak Haji. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, dan yang paling menarik memang dari obrolan kita terkait dengan inovasi tadi, Pak ya. Itu berita yang membahagiakan untuk kita dan lebih luasnya untuk masyarakat di Pesawaran ini, Pak. Ya. Nah, terakhir mungkin ada pesan-pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan di luar tadi. Sebetulnya masih ada juga, Mas Bagus, ini contoh. Artinya di Bimas Islam ini kami mendorong kepada masyarakat yang berproduksi, meningkatkan perekonomiannya, produk halal, Mas Bagus, jaminan produk halal. Jadi mereka silahkan membuat yang kerajinan mereka, mungkin contoh saja mungkin mereka membuat bikin keripik atau apa saja mungkin produk yang mereka meningkatkan ekonomi. Tapi ini kan agar memang masyarakat sekarang ini kan, Mas Bagus, masyarakat juga cerdas, Mas Bagus. Apakah ini halal tidak? Bayangkan kalau kita sekarang beli di tempat-tempat katakanlah Indomaret atau Almaret, katakanlah di Swalayan, kita lihat, Mas Bagus, ada cap dari halal atau tidak halal. Kita harus cerdas ini masyarakat. Maka saya sampaikan dengan pihak-pihak para pengusaha kita di Pesawaran, ayo dong, bagaimana nih agar produk-produk bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudara harus mendapat pengakuan kehalalannya. Nah, itu menarik, Pak. Ini jadi kita lanjut obrolannya nih, Pak. Baik, Mas Bagus, silakan. Karena ini kan masyarakat banyak yang ya mungkin belum tahu juga. Ini misalkan saya punya produk nih, Pak. Saya punya produk makanan. Nah, kemudian saya mau memasarkan ini lebih luas. Bagaimana caranya saya bisa dapat cap halal itu? Prosesnya seperti apa? Baik, Mas Bagus, terima kasih. Ini pencerahan saya sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan caranya mudah, Mas, mudah mereka mendaftarkan, datang ke Kementerian Agama, ke Bimas Islam, bahwa mereka produknya apa. Bikin permohonan, lampirkan surat-surat yang mendukung mereka, izin perusahaan, izin mendirikan perusahaan, lalu kemudian jelaskan produknya apa. Nanti kemudian kita kirim ke Kementerian Agama Provinsi, Kanwil. Dari Kanwil nanti akan dihubungkan dengan pihak MUI, nanti turun dari MUI mengecek ke lapangan itu, Mas Bagus. Nah, sudah betulkah ini betul-betul halalkah tidak? Dari ada proses verifikasi, Pak ya? Betul, ada verifikasi nanti dari mungkin ini bahan bakunya, proses pengolahannya, gitu, Mas Bagus ya. Nah, kemudian nanti baru ada pengakuan dari MUI, betul ini dapat sertifikat halal ya. Nanti baru kita
komunikasikan, nanti mereka dapat sertifikat halal, Mas Bagus. Artinya Jadi, untuk langkah awal silakan datang ke kantor Kemenak Kabupaten, Mbak ya. Betul, Mas Bagus, datang ke Bimas Islam. Kita bantu, kita beri diproses, dan ini sudah banyak, Mas Bagus. Banyak kawan-kawan sudah ngajukan ini. Betul-betul saya kira lebih bermanfaat. Nanti di produknya mereka, nanti produknya itu ada cap bahwa ini kehalalannya, dan itu bukan bikin-bikinan, Mas Bagus. Iya. Ya, tidak boleh mereka memalsukan, dan ada tanda buktinya bahwa mereka ini betul-betul produk mereka ini memang diakui kehalalannya. Dan ini kan membuat keluasan masyarakat ketika membeli, memakan, oh ini betul halal nih. Iya. Nah, gitu kan, sehingga insya Allah memperluas jaringan mereka dalam rangka pemasaran, Mas Bagus. Bukan hanya nanti di wilayah Pesawaran, Provinsi Lampung, bahkan bisa saja mereka secara nasional, bisa dititipkan di mana, bisa di produk apa. Dan sekarang kan zaman canggih, Mas Bagus, apa yang menjadi kebutuhan online bisa mereka jual online. Tapi ini masyarakat sekarang cerdas, Mas Bagus. Kalau ini kehalalannya menjadi keraguan, kan ini kan menjadi hambatan mereka memperluas ekonominya. Ini di Bimas Islam, Mas Bagus. Ini kita mendorong sekali lagi kepada masyarakat kita agar betul-betul produknya bisa memperluas dengan cara bagaimana agar ada sertifikat halal dari produk yang mereka olah, gitu, Mas Bagus. Ada satu lagi, Mas Bagus, mungkin saya tambahan ya, artinya bahwa kita juga di Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran itu, Mas Bagus, kita kawan-kawan punya penyuluh, Mas Bagus. Oh iya. Ya, penyuluh agama Islam, baik yang mereka memang struktural, fungsional maksud saya, maupun mereka yang honorer, Mas Bagus. Kita jumlahnya ada 80-an, Mas Bagus. Itu yang 80 itu yang PNS? Yang PNS itu ada 8 orang, Mas Bagus. Oh, 8 orang. Dan ada 72 yang non PNS. Kita diletakkan di masing-masing kecamatan rata-rata 8 orang, 7 sampai 8 orang, Mas Bagus. Dan ini membantu tugas mereka, tusinya mereka membantu kepada masyarakat untuk memberikan pencerahan, penyuluhan kepada masyarakat, memberantas buta huruf baca Al-Quran, agar menghalangi masyarakat tadi untuk tidak melaksanakan hati-hati dengan mendidik keluarganya, untuk tidak hati-hati menjaganya agar tidak terjadi pernikahan dini. Artinya harus dijaga, maksud saya dijaga untuk bagaimana agar keluarganya betul-betul menjadi harmonis. Terus pengajian dibangun oleh kawan-kawan yang ada di kecamatan untuk mendorong kepada seluruh yang ada di desa atau di pekon di Pesawaran. Ini berfungsi luar biasa, Mas Bagus. Termasuk ini, Pak ya, berperan penting dalam mencegah isu-isu radikalisme, Pak ya. Termasuk itu. Memberi pemahaman kepada masyarakat itu justru ujung tombaknya ada di penyuluh itu, Pak ya. Betul, Mas Bagus. Kita perdayakan teman-teman kita yang dalam tanda kutip saya katakan lebih kurang 7 sampai 8 di kecamatan itu sudah memperdayakan itu, Mas. Jadi sangat bagus mendorong masyarakat. Jadi tidak usah segan masyarakat untuk minta bantuan kepada kawan-kawan ketika mereka ingin penyuluhan di desanya. Nah, itu boleh, silakan, Mas Bagus. Ini apapun kawan-kawan siap membantu gitu ya, selama yang mereka bisa jangkau. Itu, Mas Bagus. Kemudian juga, Mas Bagus, perlu kita ketahui bahwa ada tambahan lagi di Bimas Islam ini, kan kita juga membidangi masalah tentang budaya Islam mengenai musyabakoh Al-Quranul Karim. Sekarang adalah hadis, Mas Bagus. Jadi masyarakat ayo coba, kan Pesawaran ini berpotensial, Mas Bagus. Banyak pondok pesantren, ya, baik tahfiz maupun tilawah. Apalagi Pak Kanwil Agama kita Provinsi Lampung ini mendorong agar madrasah-madrasah itu mengembangkan tahfiz dan tilawah. Tahfiz dan tilawah, namanya dengan MT2QM namanya. MT2QM. Ya, jadi ayo sekolahkan anak-anak kita mungkin di madrasah agar mereka mau, Mas Agus, bisa memahami tilawah dan tahfiz Al-Quran. Luar biasa anak-anak kita. Jadi potensi kita di Pesawaran nanti tergali, Mas Bagus, itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu nanti perasaan MTQ baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ini banyak yang dari Pesawaran sudah memang bisa membawa nama harum Pesawaran, Mas Bagus. Tinggal hanya terus kita kembangkan. Makanya di Bimas Islam ini terus lewat musabakoh, tilawatil Quran ya, itu kita kembangkan terus kerjasama dengan pemerintah daerah lewat LVT, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, dan lagi sekarang di madrasah kan dikembangkan. Tapi sekarang bukan hanya Quran, Mas, tambah lagi al-hadis. Jadi ada namanya al-hadis yang hafal 100 hadis ma'asanat dengan sanad, ada yang 500 hafal hadis tanpa sanad gitu. Ini kan artinya mendorong kepada anak-anak kita, generasi kita, Mas Bagus, untuk terus berpacu, bisa menghafal Al-Quran, bisa bertilawah Al-Quran dengan bagus, bisa juga memahami hadis, Mas Bagus, bisa menghafal hadis. Luar biasa kalau itu dipahami oleh masyarakat. Contoh, kalau kita paham
hadis itu, tahu maknanya, amalkan. Contoh nazafatu minal iman. Sudah jelas Mas Bagus. Itu terkaitan dengan masalah kan pandemi Covid itu Mas Bagus. Kan cuci-cuci bersih. Nah, jadi kebersihan itu, kebersihan segala hal sesungguhnya kan. Nah, jadi nazafatu minal iman itu dimengerti, dipahami dan diamalkan. Saya kira ini mendorong apa yang menjadi program kita 5M ya. Nah, itu betul-betul terdorong. Iya, kalau kita mengamalkan itu secara otomatis prokes juga kita lakukan sebetulnya Pak ya. Sudah terlaksana sesungguhnya di Islam itu Mas. Tinggal hanya memang prakteknya. Nah, ini tapi nanti banyak tuh hadis-hadis, maka mendorong anak-anak kita, mendorong generasi kita untuk terus menghafal Al-Quran dan Al-Hadis, bisa memahami, minimal membaca. Oh, ini ada yang 500 tanpa sanad, 100 dengan sanad. Mereka mendorong, bukan hanya keterkaitan bagaimana, mungkin musabakoh itu kan hanya untuk menguji mereka kemampuan, tapi paling tidak mereka ada dorongan Mas Bagus untuk terus belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Ini Bimas Islam mendorong kepada masyarakat untuk terus bagaimana di Kementerian Agama dan Masyarakat untuk terus memacu anak-anak didiknya untuk belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu, Mas. Baik, terima kasih banyak. Artinya kalau bisa saya simpulkan sebetulnya tugas dari Bimas Islam itu banyak sekali Pak ya. Banyak Mas Bagus ya. Ya mudah-mudahan yang penting sehat terus. Amin amin Mas Pak Haji dan dan staf ya, mudah-mudahan bisa terus melaksanakan tugas-tugas yang ya banyak sekali tadi itu. Tanggung jawabnya luar biasa besar Pak ya. Ya Mas Bagus, yang mudah-mudahan kan ini sesungguhnya kan ini merupakan satu program dan nilai ibadah kita. Iya, Bagus. betul. Kalau ini masyarakat kita semuanya religi ya mau melaksanakan mengamalkan ajaran agama yang baik, itu kan insya Allah negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun warubun ghafur Mas Bagus. Nah kalau ini ayo bersama-sama kita di Pasawaran, khususnya nih saya ajak di Pasawaran untuk terus berpacu dengan pengamalan pelaksanaan agama kita yang benar gitu Mas Bagus. Amin. Baik Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Seru sekali obrolan kita, gak terasa ini mungkin hampir sejam kita nih ngobrol Pak. Oh gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini betul-betul ada manfaatnya ke depannya untuk masyarakat secara luas dan khususnya bagi kita sendiri Pak ya. Amin. Betul. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Haji dan sama-sama. Selamat siang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bagus.